Selamat pagi pemirsa. Berjumpa lagi dengan saya Yusma Nuraziza dalam Breaking News pagi ini. Breaking News kali ini akan membahas tentang PSBB ketat di Jawa Bali. Lagi-lagi pemerintah terpaksa memperketat pembatasan sosial terutama di Pulau Jawa dan Bali. Apa saja kriteria dilakukan PSBB ketat dan seketat apa pembatasan kali ini? Kita bahas singkat dalam lagi-lagi PSBB ketat di Jawa Bali. Kita lihat slide yang pertama. Ada beberapa pembatasan yang diperketat untuk PSBB kali ini. Kita akan lihat dari porsi pekerja di kantor yang ditetapkan pemerintah mulai 11 Januari nanti. Untuk perkantoran yang diperbolehkan hanya 25%, sedangkan yang bekerja dari rumah sejumlah 75%. Kemudian sekolah masih juga diwajibkan secara virtual. Dan ketiga sektor penting dan terkait kebutuhan pokok dibolehkan untuk beroperasi 100%, namun tentunya dengan protokol kesehatan. Keempat, pusat perbelanjaan atau mal ini masih wajib tutup pukul 19. Kalau ini masih sama dengan pemerintah yang waktu itu disampaikan oleh Menkom Administrasi sebelumnya. Dan berikutnya, ini restoran hanya bisa beroperasi 55%, namun pemesanan takeaway dan delivery ini boleh tetap berlangsung. Kelima, pekerjaan konstruksi ini masih berjalan 100%, namun dengan protokol kesehatan ketat, dan rumah ibadah hanya boleh menampung maksimal 50% dari kapasitas normal. Lalu fasilitas umum juga ditutup sementara dan kegiatan sosial budaya dihentikan, demikian juga dengan transportasi umum yang akan dibatasi waktu operasionalnya. Pelik memang karena ini adalah waktu cepat atau lambat perekonomian akan melemah lagi. Seperti juga disampaikan oleh Menteri Keuangan, memang tidak terlalu banyak pilihan yang bisa diambil pemerintah di saat seperti ini. Jakarta masih menjadi epicentrum kasus COVID-19, namun ini daerah sekitarnya juga terimbas. Demikian juga beberapa kota besar di Jawa dan Bali. Daerah mana saja? Kita lihat di slide berikutnya. Pemerintah melihat ada 54 kabupaten atau kota yang beresiko tinggi dan 380 kabupaten atau kota yang beresiko sedang, dan sedangkan 57 lainnya ini beresiko rendah. Jadi hingga 25 Januari nanti inilah daftar daerah yang dibatasi ketat. Pertama adalah DKI Jakarta. Di bagian mana? DKI Jakarta ini seluruhnya dibatasi karena DKI adalah epicentrum penularan COVID-19. Berikutnya adalah daerah di Jawa Barat yang bersinggungan dengan DKI Jakarta. Bogor untuk kota dan kabupatennya, lalu Depok juga Bekasi termasuk kota dan kabupatennya. Yang tidak bersinggungan yaitu Bandung, ini termasuk kota dan kabupaten Bandung Barat, artinya ini termasuk Lembang juga ya, dan kota Cimahi. Lalu Provinsi Banten, Kota Tangerang dan kabupatennya ini juga dibatasi, demikian juga dengan Tangerang Selatan. Artinya ini termasuk BSD dan lain-lain juga kena. Berikutnya Jawa Tengah, yaitu Semarang Raya, Solo Raya, dan Banyumas Raya. Selanjutnya Yogyakarta, yaitu Kabupaten Gunung Kidul dan juga Kabupaten Sleman dan juga Kulon Progo. Nah, berikutnya adalah Jawa Timur ini, Malang Raya dan Surabaya Raya, lalu Bali jelas. Dan pasar kota dan kabupatennya kena. Kabupaten Badung artinya termasuk Bukal, Legian, Seminyak, Canggu, Kerobokan, dan juga lain-lain. Semuanya wajib PSBB ketat. Langkah ini dilakukan pemerintah karena daerah-daerah ini memenuhi salah satu dari 4 parameter, yaitu tingkat kematian di atas rata-rata kematian nasional, yaitu 3% dari tingkat kesembuhan di bawah nasional, 82% kasus aktif, dan juga keterisian rumah sakit untuk ICU dan isolasi. Namun memang beberapa kasus aktif di nasional, kita akan lihat di slide berikutnya. Jadi masa libur peralihan tahun kemarin ini membuat peningkatan kasus semakin tinggi. Per tanggal 30 Desember hingga 5 Januari, data di situs resmi nasional COVID-19 mencatat pertambahan kasus di atas 6.000 setiap harinya. Di 30 Desember hingga 1 Januari ini bahkan di atas 8.000 kasus. Lalu di 2 Januari menurun sedikit di atas 7.000 kasus. Memang di 3 dan 4 Januari ini juga menurun sedikit lah, lagi di atas 6.000 kasus, tapi naik lagi di 5 Januari yaitu 7.445. Alhasil di 6 Januari ini total kasus COVID-19 berjumlah 788.402 kasus dengan jumlah nyawa melayang hingga mencapai 23.396 jiwa, artinya sudah lebih dari 3% dari kasus aktif. Sedangkan tingkat bed occupancy ratio atau tingkat keterisian rumah sakit untuk ICU dan isolasi sudah berada di atas 70%. Memang sama seperti sebelum-sebelumnya. Setelah ada long weekend atau libur nasional, maka penularan COVID-19 kembali tinggi. Vaksin masih menjadi harapan. Apakah bisa segera dilakukan meskipun tetap saja dalam praktiknya terus terjadi pro kontra. Bahkan ada juga yang belum percaya dengan vaksin yang telah disiapkan oleh pemerintah. Seperti apa perkembangannya? Yaitu yang pertama, dirancangkan pada 13 Januari 2021, Presiden Joko Widodo sendiri yang akan memulai pertama kali. Lalu Majelis Ulama Indonesia juga tengah memproses fatwa halalnya vaksin COVID-19 dari Cina, yaitu Sinovac.
Produk Sinovac ini memang sudah tiba di tanah air pertama ketika tanggal 6 Desember 2020 berjumlah 1,2 juta dosis dan ditambah lagi pada 31 Desember 2020 yaitu sejumlah 1,8 juta dosis. Tidak hanya Sinovac, ada beberapa produk vaksin yang sudah disetujui pemerintah Indonesia yaitu Moderna, Bio Farma, AstraZeneca, dan Sinovac tentunya. Sinopharm, Pfizer-BioNTech buatan Amerika Jerman. Dan terakhir, pemerintah juga sudah menyetujui vaksin Novavax buatan Amerika. Sayangnya di beberapa negara juga sudah terlihat ada mutasi virus COVID-19. Belum ada laporan ditemukan di Indonesia, tapi untuk berjaga-jaga, pemerintah juga sudah menutup akses untuk warga negara asing dan negara lain mulai 1 Januari hingga 14 Januari 2021. Untuk yang sudah terlanjur sampai di Indonesia hingga 31 Desember 2020 kemarin wajib menjalani pemeriksaan PCR. Kalaupun negatif harus dikarantina 5 hari, tapi kebijakan ini juga tidak termasuk bagi kunjungan resmi pejabat setingkat menteri ke atas. Ini pun dengan protokol kesehatan yang ketat. Tapi untuk warga negara Indonesia yang berada di luar tetap diperbolehkan kembali ke tanah air, tapi tentunya wajib menunjukkan hasil PCR di negara asal dan dikarantina 5 hari dan juga bersedia melakukan PCR lagi setiba di sini. Tidak hanya negara kita, negara-negara lain juga melakukan hal yang sama. Inggris misalnya sudah waktu dan jangka waktu yang cukup lama, yaitu hingga Februari. Memang inilah opsi-opsi yang masih bisa dilakukan pemerintah selama perkembangan kasus COVID-19 meningkat. Jadi mari kita jalani bersama, jangan merasa menjadi satu-satunya korban akibat pemberlakuan PSBB ketat. Demikian breaking news pada pagi hari ini, saya Yusma Nur Aziza pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.